Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Oma Cimi. Kali ini saya mau bikin donat tanpa kentang yang empuk dan super lembut. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya, tonton terus videonya hingga selesai ya. Oke, untuk bahannya di sini saya pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra kembar, 1 butir kuning telur, 35 gram gula pasir, 35 gram margarin, 130 gram air dingin, atau teman-teman juga boleh menggunakan 130 gram susu UHT, 15 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan atau setara dengan setengah sendok makan, dan yang terakhir ini ada setengah sendok teh garam. Pertama-tama saya siapkan wadah, lalu saya masukkan tepung terigu, kemudian saya masukkan air dingin. Untuk memasukkan air dinginnya disarankan untuk sedikit demi sedikit dulu ya. Masukkan juga kuning telur, gula pasir, kemudian masukkan ragi instan, dan juga susu bubuknya kita masukkan ya. Nah, di sini saya akan uleni menggunakan mixer. Ini kita mixer sampai semua bahan menyatu atau setengah kalis. Nah, untuk takaran airnya di sini teman-teman disarankan untuk memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit dulu ya, sampai tekstur yang diinginkan sesuai, agar nanti adonan tidak terlalu lembek ataupun keras. Kalau sudah setengah kali seperti ini, saya akan matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukkan margarin beserta garam. Lalu kita akan mixer kembali sampai tekstur adonan kalis dan elastis. Nah, kenapa sih kalau bikin donat itu harus pakai air dingin? Sebenarnya sih tidak harus pakai air dingin juga ya. Teman-teman boleh pakai air suhu ruang atau air hangat kuku. Kalau di sini saya lebih memilih untuk memakai air dingin karena untuk menstabilkan suhu adonan ketika diuleni atau di mixer. Terus kalau untuk penggunaan raginya, ini saya langsung masukkan tanpa dites terlebih dahulu keaktifannya, karena saya sudah benar-benar yakin kalau ragi ini masih aktif. Tapi jika teman-teman masih ragu nih, teman-teman boleh mengaktifkan terlebih dahulu raginya pakai air hangat kuku. Terus penggunaan air dingin dan air hangat juga berpengaruh dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Kalau misal udara di tempat teman-teman lagi panas, untuk menstabilkan suhu adonannya, teman-teman boleh gunakan air dingin. Begitupun sebaliknya, jika udara di tempat teman-teman sedang dingin atau mendung, teman-teman bisa menggunakan air hangat. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan, teman-teman boleh koreksi kekeliruan dari penjelasan saya. Nah, ini kalau dilihat dari permukaan adonannya udah kelihatan halus ya. Kita coba matikan dulu mixernya. Nah, ini sebelumnya saya olesi tangan terlebih dahulu menggunakan minyak goreng supaya ketika nanti dipegang
adonan tidak nempel di tangan ya. Kemudian ini akan saya cek keelastisannya dengan cara mengambil sedikit adonan, kemudian akan saya coba bentangkan adonan. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Adonan ini ketika dibentangkan tidak mudah robek dan elastis membentuk window pane. Ini tandanya adonan sudah kalis, elastis dan bisa langsung digunakan. Kemudian di sini langsung saya pindah adonan ke alas kerja. Lalu ini akan saya bagi-bagi adonan dengan berat 30 gram. Dan ini menghasilkan sekitar 17 buah donat. Dan kalau misal teman-teman gak ada timbangan di rumah, bisa dikira-kira aja. Kalau sudah selesai dibagi-bagi, sekarang saya akan bulatkan adonan, lalu akan saya rounding sampai permukaan halus dan mulus. Oh iya, sebelum membulat-bulatkan adonan, terlebih dahulu kita siapkan dulu nampan atau loyang yang sudah ditaburi terigu ya, untuk nanti menyimpan adonan yang sudah di-rounding. Nah, sampai permukaannya mulus seperti itu ya, tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kita ulangi untuk membulatkan dan merounding sampai semua adonan habis. Oke, setelah semua adonan selesai dibulatkan dan di-rounding, kemudian simpan atau istirahatkan adonan sekitar 15-20 menit. Jangan lupa tutup menggunakan kain bersih atau plastik. Ini setelah 15 menit saya diamkan, bisa dilihat adonannya mulai sedikit berubah ukuran ya, agak sedikit besar. Nah, ini saya ambil satu adonan, kemudian ditekan pelan-pelan sampai tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian saya cetak menggunakan cetakan donat. Kemudian ini langsung saya cetak menggunakan cetakan donat. Kalau misal teman-teman nggak punya cetakannya, teman-teman bisa menggunakan tutup botol untuk melubangi tengahnya. Dan untuk alasnya ini saya bikin sendiri ya. Bisa pakai kertas nasi atau bekas kardus susu juga boleh. Nah, ini sudah selesai saya cetak semua. Kemudian ini akan saya istirahatkan lagi adonan sekitar 30-40 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan kain bersih ya. Dan setelah 40 menit kemudian ini donatnya sudah pada ngembang ya. Saatnya untuk menggoreng. Di sini saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Di sini menggorengnya pakai api kecil ya. Dan untuk mengecek apakah minyaknya sudah panas atau belum, teman-teman bisa mengeceknya menggunakan sumpit kayu atau tusuk sate yang dimasukkan ke dalam wajan yang berisi minyak. Dan untuk apinya
kecilnya seperti ini ya. Nah, ini kita coba cek menggunakan tusuk sate. Bisa dilihat ya, ketika tusuk satenya dimasukkan itu mengeluarkan busa, dan itu tandanya minyak sudah bisa digunakan atau sudah panas sempurna. Selanjutnya kita coba untuk menggoreng donatnya. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, jangan lupa kita balik donatnya ya. Untuk teknik menggorengnya, di sini saya pakai teknik 1 kali balikan. Tujuannya supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Kalau sudah matang, kita angkat donatnya, kemudian tiriskan. Dan goreng sisanya dengan cara yang sama sampai adonan habis. Bisa dilihat ya teman-teman, ini donatnya menul-menul banget. Kemudian white ringnya juga muncul dengan sempurna. Nah, ini dia sudah selesai digoreng semua. Selanjutnya akan saya kasih topping. Untuk toppingnya boleh disesuaikan. Kebetulan di sini saya mau pakai topping gula halus dan glaze ya. Dan ini dia, semuanya sudah selesai. Hasilnya menul-menul dan cantik bukan? Untuk rasa ini enak banget ya. Yang pasti lembut banget, walaupun tanpa kentang tapi bisa selembut ini. Oh ya, itu yang sisa adonan yang kecilnya aku buatkan sate donat ya, jadi aku tusuk-tusuk seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.